Sana bisa aja perempuan. Cuma harus balik ke aja perempuan. Injak sejadah loh ya. Injak sejadah loh ya. حي على الفلاح. Nu talalohe jiburun neh. Talalohe jiburun neh. Tidak banyak ji. حي على الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله. Tamakin. Tamakin. Masuk ki. Ah. Tamakin. Di situ di luar. Ah. Situ? Nemu aja. Sini mak ya. Kalau tidak anu bisa lewat di situ dia. Oh, di sana saya. Situ sana. Enggak muat. Situ. Di belakang situ. Dibuka barang kalian. Aku anu karpet kuna. Hah? Ya, yang belakangan datang sih saya. Ada kunci tuh? Oke. Akhirnya sholat di atas karena full di bawah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته Ada cantik di sini. Keringat makin nih. Satu mandi dari subuh ini. Iya. Yang penting datang. Orangnya sibuk. Mandi dari subuh, pagi ke rumah sakit bandara, rumah sakit rumah ke sini. Luar biasa. Makanya ditunggu pagi-pagi tidak datang. Jadi yang sakit sudah anu, Insya sudah Allah. baikan. Insya Allah disembuhkan. Amin. Amin. Sehat. Sehat selalu. Mudah-mudahan.
bersamaan 3. Hmm. Al-Azhar juga. Mandi dong. Soalnya kerja Di atas. Iya, bisa. tidak kedengaran imamnya. Nah, tapi dilihat. Tidak bisa dilihat tapi. Dari suku saya ini. Ini tempat terangkat pertama kasih baru takut. بالغفران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي كتب علينا صيام رمضان لنكون من المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah senantiasa dilimpahkan kesehatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita perbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah terus memperbaharui nikmat kepada kita. Apa contoh dari nikmat yang Allah terus perbaharui? Apa yang kita makan buka barusan, tentu menunya tidak sama dengan ketika kita buka kemarin. Apa yang kita makan sahur tadi subuh, tentu menunya tidak sama dengan yang nanti akan kita makan pula. Maka begitulah cara Allah memperbaharui nikmatnya kepada kita. Maka dengan cara apa kita memperbaharui pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan banyak bersyukur kepadanya. Kenapa kita mesti terus bersyukur kepada Allah? Seandainya kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, maka seandainya lautan yang ada saat ini dijadikan sebagai tinta, daun-daun dijadikan sebagai kertas, maka habislah lautan itu. Ketika kita ingin menulis nikmat Allah itu tidak cukup. Maka bahkan ketika ditambahkan lagi dengan lautan yang sama, masih belum bisa kita mengukir, bahkan menulis betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka terus kita berbahagia nikmat kita, terutama nikmat umur dan kesehatan. Seandainya kalau kita ingat-ingat, tahun lalu ada di antara kita yang mungkin punya saudara, keluarga yang masih sama-sama dengan kita melaksanakan puasa, sahur bersama, bahkan sholat tarawih berjamaah bersama-sama. Tapi qadarullah tahun ini Allah sudah panggil, artinya tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau Allah berikan kita nikmat umur sampai saat ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, malam hari ini masuk nih malam ke-9 1443 Hijriah. Artinya Allah sengaja berikan kesempatan yang luas untuk kita supaya kita bisa menambah pundi-pundi amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini di mana pahala yang Allah berikan berlipat ganda bahkan tidak ternilai. Dari sahabat mulia Abu Hurairah menyatakan ketika Nabi SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhifin." Qala Allah azza wa jalla, dan semua amalan anak Adam mulai dari 10 kali lipat yang setara dengannya sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah menambahkan illa, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hebatnya redaksi ayat ini, hadis ini, Bapak Ibu sekalian, tidak disebutkan Allah berapa jumlahnya. Kalau sholat berjamaah disebutkan 27 derajat. Kalau orang yang membaca Al-Quran disebutkan pahalanya 1 huruf kita baca, pahalanya 1 kebaikan. 1 kebaikan sama dengan 10. Semisal saya baca Alif Lam Mim, pahalanya kira-kira berapa, Bu?
lam 1 huruf, mim 1 huruf, dikalikan 10, 30. Itu di hari biasa. Kalau bulan suci Ramadan berlipat kali lipat lagi pahalanya. Bagaimana kalau kita baca sampai 1 ayat, sampai 1 juz, sampai khatam? Luar biasa pahalanya. Apalagi kalau berkali-kali khatam kita baca selama bulan suci Ramadan. Maka dikatakan kalau puasa tidak disebutkan berapa jumlahnya, berapa takarannya, bahkan berapa bilangannya. Menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala saking besarnya pahala yang akan diberikan. Jadi hebatnya bulan suci Ramadan ini, makanya Nabi katakan bulan suci Ramadan ini diciptakan karena umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan pula sebagai syahrul ummati, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada satu malam yang sangat istimewa di antara malam-malam lainnya. Apa itu? Disebut sebagai malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita ini umatnya umurnya singkat, sekitar 60 sampai 70 tahun saja ya Rasulullah. Sedangkan umat Nabi Nabi terdahulu itu panjang-panjang umurnya. Nabi Adam 980 tahun, umur umatnya 1000-an tahun. Nah pertanyaannya, kalau kita umurnya singkat, tidak sampai 100 tahun, cuma berkisar 60 sampai 70. Pertanyaannya, bagaimana kita mengejar ketertinggalan ibadah kita dengan umat yang umurnya panjang? Maka Nabi katakan dalam kitab Nurul Mansur, dihadirkan malam Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? 1 tahun saja Bu kita dapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Kalau 1 tahun kita dapatkan 83 tahun kita beribadah. Kalau seumur hidup kita 10 tahun saja kita dapatkan malam Lailatul Qadar, sama dengan kita beribadah 830 tahun namanya kita hidup. Artinya sudah cukup menyamai dengan umat terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memang harus terus bersyukur kepada Allah selain diberikan nikmat umur juga nikmat kesehatan. Seandainya saat ini kita diuji dengan sakit, jangankan kita mau berpuasa, jangankan kita mau makan sahur, mau makan makanan yang enak, mau tidur saja tidak ada rasanya, makan saja pahit, perasaan tidak ada yang enak. Sekarang ini kita bisa beraktivitas, kita bisa masak untuk buka puasa, kita bisa makan bersama dengan keluarga. Maka di bulan Ramadan ini katakan bulan kumpul keluarga. Ini keluarga besar kumpul kumpul. Ini manfaat bulan suci Ramadan. Mungkin kalau bukan bulan suci Ramadan ada kesibukan masing-masing. Mungkin tidak sebanyak ini. Mungkin ada yang sibuk pekerjaannya, ada yang sibuk di kantornya, ada yang sibuk usahanya, ada yang sibuk dengan dagangannya. Maka hadirnya bulan suci Ramadan bulan kumpul keluarga. Bukan hanya berkumpul antara keluarga yang ada di rumah yang semuanya mungkin masing-masing sibuk, tapi kita yang punya persatuan keluarga besar alhamdulillah bisa kumpul pada malam hari di bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim terus pula kita sudah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua yang hadir di sini, wabil khusus kita doakan ahlul bait Sohibul hajat, insyaallah kita semua dikumpulkan di surga firdausnya Allah bersama para nabi yang mulia dan disaksikan, ya Allah, inilah umat-umatku yang senantiasa cinta dan setia kepada Aku. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaika. Ayuhal hadirun, Bapak Ibu yang sama-sama insyaallah senantiasa dilimpahkan kebaikan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa malam hari ini ternyata kita sudah masuk pada malam 9 Ramadan. Baru saja kita melewati perjalanan Ramadan kita yang insya Allah sampai nantinya ke garis finish di penghujung Ramadan 30 tepatnya.
Insya Allah ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka kita keluar dari fitrah kita. Kita menunjukkan ini fitrah kita sebagai makhluk yang suci, tidak ada noda dan dosanya. Lalu bagaimana kita melewati perjalanan Ramadan kita yang sudah berjalan 8 hari ini? Bagaimana pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang 8 hari ini? Coba kita ukur. Seandainya kalau dilihat kualitas ibadah kita sudah sejauh mana kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang telah lewat. Sebab tidak akan bisa berulang kalau waktu yang telah terjadi. Lalu kemudian sudah 8 hari Ramadan berlalu, apakah di antara kita sudah memahami apa hakikat dan makna ibadah puasa? Lalu kenapa Allah perintahkan puasa kepada kita? Mohon maaf, jangan-jangan ada di antara kita yang hidup sudah umur 40 tahun, 50 tahun, tapi belum tahu kenapa kita diperintahkan puasa, apa hikmah dari puasa, dan kenapa dan apa pula tujuan dari berpuasa. Maka malam hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit hakikat dan makna ibadah puasa. Ibadah puasa atau bahasa lainnya dari kata saum. Saum dari istilahnya maksudnya menahan. Apa yang ditahan? Menahan diri dari lapar dan haus dan segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Lalu secara bahasa maksudnya adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan niat. Kemudian setelah niat kita diperintahkan untuk menahan lapar dan haus dan segala sesuatu yang kira-kira bisa membatalkan puasa kita, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentu bagi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Mari kita ulas satu persatu. Perintah atau salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan rukun Islam kita. Orang yang mengaku berislam, maka pasti dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau dia mengaku Islam tapi tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, mungkin ada yang salah dengan dirinya. Mungkin bisa dipertanyakan keislamannya kepada Allah. Jangan-jangan cuma Islam KTP, atau jangan-jangan cuma Islam keturunan, atau Islam identitas. Ngakunya Islam, tapi di luar perangainya tidak mencerminkan orang Islam. Maka bulan puasa hadir menyempurnakan diri kita bahwa kita betul-betul telah menunaikan rukun Islam yang 5. Kemudian kita diperintahkan Allah untuk niat. Niat ini menjadi tolak ukur perkara ibadah. Setiap perkara ibadah pasti harus diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin nawa. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung daripada niat. Kita mau berdagang, niat kita apa? Kalau betul-betul kita mencari rezeki berkah, diawali semua dengan kata-kata bismillah. Kita mau kerja, niat kita apa kerja? Apakah mencari rezeki yang halal atau hanya sekedar bekerja saja? Diawali dengan bismillah terlebih dahulu. Kalau kita mau usaha yang lainnya, apa tujuannya? Semuanya termasuk apalagi ibadah. Maka puasa diawali dengan niat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan di dalamnya ketika berpuasa menahan diri dari lapar dan haus. Kalau cuma menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari makan dan minum, mohon maaf, binatang itu sanggup. Binatang sanggup bahkan tidak makan sehari semalam, 2 hari 2 malam. Tapi apa bedanya kita? Kita ini makhluk yang sempurna penciptaannya. Jadi kita bukan cuma disuruh menahan lapar dan haus, tetapi segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Apa contohnya? Kita mungkin bisa marah, mungkin kita bisa balas dendam ketika orang menyakiti kita, tapi karena puasa kita tahan, kita maafkan orang tersebut. Banyak orang yang mengaku berpuasa kepada Allah, tapi tangannya tidak berpuasa, mencuri, mengambil yang bukan haknya. Banyak yang mengaku berpuasa, tapi kakinya melangkah ke tempat maksiat, kakinya tidak pernah melangkahkan dirinya ke masjid untuk beribadah. Banyak orang mengaku berpuasa kepada Allah, tapi mulutnya tidak berpuasa. Suka menceritakan orang beli ini dia yang sibuk, orang punya ini dia yang kepanasan, orang punya segala-galanya dia yang heboh, sibuk mau tahu urusan orang lain, urusan sendiri padahal banyak di rumah. Banyak orang yang mengaku berpuasa, tapi hatinya tidak berpuasa, masih punya sifat benci kepada tetangganya. Sesama tetangga tidak baku omong, padahal mengakunya puasa, padahal di bulan puasa.
Artinya puasa hanya menahan lapar dan haus. Maka Nabi katakan, rubba sha'imin laisa min siyamihi illal ju'. Sungguh betapa banyak umatku yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena yang anggota badannya tidak berpuasa. Maka yang terbaik adalah bagaimana mencapai kualitas ibadah kita berpuasa si Allah Subhanahu wa taala, mencapai kualitas yang paripurna. Maka seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Mata berpuasa untuk melihat yang bukan hak kita, tidak melihat. Ketika Allah larang melihat, jangan dilihat. Kemudian pikiran kita berpuasa untuk tidak berpikir hal-hal yang negatif. Kemudian diri kita berpuasa, semua dipuasakan. Itulah kualitas puasa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ternyata bulan suci Ramadan ada aturan-aturannya. Tidak bisa sembarang kita mau kapan kita mau makan, kapan kita mau minum. Sebaik-baik ketika kita mulai makan, yaitu di penghujung sahur. Atau kalau jam 4 misalnya, jam 4 lewat sahurnya, maka boleh jam 3 sudah boleh dimulai. Kalau jam 12 sahurnya, itu bukan sahur namanya, makan tengah malam. Yang terbaik adalah mentaakhirkan sahur. Sahur di ujung-ujung waktu. Kemudian berbuka puasa saat terbenam matahari mengawali. Jadi ketika berbuka puasa disegerakan. Jangan nanti lagi masih kuat saya. Sedikit-sedikit lagi biar sampai isya saya mampu. Itu yang salah. Islam itu gampang, jangan dipersulit. Yang sulit jangan dipermudah. Maksudnya adalah ketika Allah suruh kita berbuka puasa, segerakan maka cepat berbuka puasa, walau hanya minum seteguk air. Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Ramadan ini singkat, hanya berkisar 29 sampai 30 hari saja. Ini sudah malam ke-9, berarti tinggal 21 malam lagi. Coba kita pikir-pikirkan, sudah berapa banyak kira-kira kita kumpulkan ganjaran pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira kalau ditembang berat mana, sebelah kanan atau sebelah kiri? Banyak pahala atau banyak dosa sebaliknya? Jadi muhasabah bagi diri kita. Sebab Ramadan ini adalah keseluruhannya kebaikan. Siang harinya, malam harinya, detik demi detiknya semua kebaikan. Tinggal kita mau berdiri di sebelah mana. Sebelah kanan kita ambil semua kebaikan-kebaikan Ramadan dengan bersungguh-sungguh beribadah. Atau sebaliknya, kita biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa sampai dengan berlalunya Ramadan. Maka man hurima khairaha faqad hurim. Sungguh kata Nabi, orang yang celaka, orang yang merugi ketika di bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa di dalamnya. Ramadan ini banyak kebaikan di dalamnya. Syahrul mubarakah, bulan yang penuh berkah. Apa itu maksudnya berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebahagiaan. Maka orang yang kemudian masuk bulan suci Ramadan akan terlihat betapa dia sungguh bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bukan cuma kita orang Islam, bahkan saudara-saudara kita non-muslim akan merasakan kebaikan bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Kalau kita orang Islam, mungkin di antara kita ada yang tidak punya penghasilan tetap, maka masuk bulan suci Ramadan, dia bisa berjual es kelapa muda, bisa jual gorengan. Setidaknya selama bulan suci Ramadan ada penghasilan tetapnya setiap hari. Entah dia berjualan kue-kue tradisional, berjualan takjil dan sebagainya. Lalu saudara-saudara kita yang non-muslim, apa yang dia dapatkan ketika masuk bulan suci Ramadan? Seperti orang yang punya kafe, yang punya restoran, biasanya yang non-muslim yang punya kafe, terbuka itu kafenya ketika menjelang berbuka. Banyak orang yang berbuka puasa di sana, ngabuburit di sana, maka tentu dia akan mendapatkan tambahan penghasilan dari hari biasa. Maka jangankan kita yang bergembira orang Islam dan Muslim pun bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masa kita mau biasa-biasa saja? Padahal Ramadan ini setiap tahunnya memang pasti akan datang, tapi kita belum tentu akan menjumpai bulan suci Ramadan. Sebab ada dua hal yang tidak pasti dalam diri kita. Yang pertama, tidak ada kejaminan kepastian kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang tahun-tahunnya akan datang. Bisa jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Yang kemudian yang kedua, ketidakpastian adalah tidak ada yang menjamin dengan pasti apakah semua amalan ibadah kita yang sudah kita kerjakan selama 8 hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya.
Makanya para ulama itu, para sahabat ketika masuk bulan suci Ramadan berakhirnya nangis sedih. Karena dia tidak tahu apakah bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Padahal mereka waktunya untuk melipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Makanya orang kadang kita heran ya. Di bulan suci Ramadan di luar masih banyak yang merokok. Di bulan suci Ramadan masih banyak yang makan di siang hari. Kalau dilihat orang Islam, ternyata orang Islam, justru orang Islam yang begitu tidak bisa menghargai bulan suci Ramadan. Sedangkan bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh mulia. Allah memuliakan siapa-siapa saja di antara kita senantiasa membaca Al-Quran. Allah senantiasa membuka ampunan seluas-luasnya ketika bulan suci Ramadan. Dalam hadis dikatakan, ketika masuk bulan suci Ramadan, pintu surga itu terbuka seluas-luasnya. Maksudnya apa? Kemudahan bagi kita untuk masuk ke surganya Allah itu sangat mudah di bulan suci Ramadan. Apa contohnya? Lihat ketika bulan suci Ramadan, tiba-tiba masjid menjadi penuh. Biasanya masjid cuma imam sama makmum, ini dari subuh hari banyak jamaahnya. Perhatikan bulan suci Ramadan ketika masuk waktu-waktu sholat fardu. Biasanya banyak orang diam di masjid membaca Al-Quran atau sekedar zikir dan iktikaf. Lihat di bulan suci Ramadan, biasanya kita lebih gampang untuk bersedekah. Lihat di bulan suci Ramadan, lebih gampang kita untuk beribadah. Ketika bulan suci Ramadan, kita biasanya gampang mudah untuk bangun tengah malam. Cuma salahnya kita bangun tengah malam cuma untuk masak satu. Apa salahnya diawali dengan sholat tahajud terlebih dahulu? Supaya apa? Melatih diri kita untuk membiasakan hal-hal baik di bulan suci Ramadan. Bangun tengah malam, kemudian melanjutkan setelah sahur, melanjutkan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki khususnya. Supaya apa? Menjadi kebiasaan. Maka tatkala ketika berlalunya bulan Ramadan, hal itu menjadi hal yang biasa kita kerjakan. Tapi kalau bulan Ramadan begitu-begitu juga, biasa-biasa saja, berakhirnya Ramadan berakhir juga kegiatan-kegiatannya, sungguh tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari bulan suci Ramadan. Semoga kita semua yang ada di sini, mari kita tingkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita di Allah Subhanahu wa taala. Anggap ini sebagai Ramadan terakhir kita. Sebab tidak ada jaminan dari Allah apakah tahun depan kita masih ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ambil kebaikan-kebaikan yang ada bulan suci Ramadan, jangan pernah lewatkan, walau hanya sedikit. Entah kita sekedar membeli takjil di masjid, entah sekedar cuma kue kita titip ke masjid, atau kita titip air minum 1 karton ke masjid. Insya Allah dengan pahala kita memberi makan orang berbuka puasa, Allah nilai catat dengan timbangan yang berat nantinya. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah sekali-kali kita lewatkan kebaikan di depan mata kita. Sekedar kita untuk berkata jujur di bulan suci Ramadan, insya Allah membiasakan diri kita untuk berlatih jujur dalam diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf juga atas keterlambatannya, karena memang sebagaimana disampaikan, kalau sudah jadwal Ramadan biasa kita mengisi di masjid-masjid. Makanya tadi saya pastikan bahwa saya bisa hadir ketika habis sholat tarawih. Alhamdulillah tadi saya mengisi di Masjid Al-Atin di Tapanjung. Jadi dari Tapanjung baru saya bisa ke sini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Bunda Marhumah yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Sudah kesekian kalinya Bunda berikan saya kesempatan bersilaturahmi dengan Majelis Taklim, dengan ibu pengajian Arisan, kali ini dengan keluarga yang baru, keluarga besar Guru Kumpah, masyarakat Guru Kumpah. Insya Allah persaudaraan kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga. Kekeluargaan kita ini memang kita bertetangga di dunia, tapi insya Allah juga bertetangga di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pula kita doakan kepada Sahibul Hajat, insya Allah sentiasa Allah lapangkan rezekinya, Allah limpahkan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya, Allah jadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia di dunia wal akhirah. Dan insya Allah kita semua sekali lagi dikumpulkan di surga Allah. Dalam kita semua saat ini sehat walafiat, diberikan umur panjang, rezeki kita berlimpah, anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Bila bisa berlangsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta doa dan saya sekarang terbaik di rumah sakit.
sama-sama. Sukri. Mas Sukri. Kita bisa bicara sama-sama. Ustaz, kita semua permintaan. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, mari kita kirimkan doa tulus ikhlas kita untuk Syukri, yang saat ini Allah uji dengan sakit. Ya. Kita berdoa semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan dia, Allah berikan kekuatan, Allah sempurnakan fisiknya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Semoga dari sakitnya Allah diberikan hikmah yang besar untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin beribadah kepada Allah. Mari kita kirimkan salatul fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qafatul anbiya wa mursalin sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa juga untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita, rezeki berlimpah untuk kita, untuk keluarga kita, sehat semua, berpanjang, dan insyaallah senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبركة الفاتحة يا فارج الحام يا كاشف الغرام يا من لعباده ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baiklah, kita tadi